Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Saya Haisudianis dengan NIM 20410410009 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan materi media komunikasi. Mari kita simak sama-sama. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu adalah pengertian media komunikasi blog, komunikasi massa, pengaruh komunikasi massa, dan pengolahan informasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi yaitu adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada publik. Media komunikasi juga merupakan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk memproduksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan dalam menyampaikan suatu informasi. Fungsi media komunikasi menurut Marshall MC Luhan, yaitu ada 4. Yang pertama, efektivitas. Media komunikasi akan menjadi mudah, kelancaran dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, efisiensi. Media komunikasi akan menjadikan cepat penyampaian dalam suatu informasi. Ketiga, yaitu adalah konkret. Media komunikasi akan membantu mempercepat konten pesan yang mempunyai sifat abstrak. Dan yang keempat adalah motivatif. Media komunikasi akan lebih abstraktif dan memberikan suatu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun jenis-jenis media komunikasi, yaitu berdasarkan bentuknya. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah media komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Contohnya seperti pengolahan kata di Microsoft Word atau word processor. Kemudian, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi. Contohnya seperti audio tapes, record, dan video tapes. Kemudian yang ketiga, fungsi penyampaian informasi, yaitu adalah media komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, yang digunakan untuk memperluas penyebarannya dan penyampaian pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran, contohnya seperti telepon, faxmail, dan lain-lain. Kemudian kita beranjak membahas tentang media komunikasi blog. Jadi media komunikasi blog ini berasal dari kata web blog yang artinya adalah catatan di web. Jadi secara umum blog adalah suatu media di mana seseorang dapat menulis. Nah, di mana tulisan-tulisan tersebut disebut sebagai artikel untuk berbagai hal. Selain itu, blog juga merupakan media komunikasi antara seseorang dengan banyak orang di seluruh dunia. Report blog merupakan salah satu media komunikasi antara pembisnis atau perusahaan atau bisnis dengan pelanggannya, yaitu adalah customer. Sehingga dengan adanya corporate blog ini, maka hubungan antara kedua pihak, antara pembisnis dan juga customer ini akan semakin interaktif dan juga semakin mudah. Karena selain berisikan informasi dari artikel-artikel tersebut, juga pembaca dapat menyampaikan komentar, pertanyaan maupun tanggapan lainnya terkait dengan artikel dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan beranjak ke manfaat corporate blog bagi pembisnis. Nah, jadi bagi pembisnis atau perusahaan, manfaatnya yaitu adalah memberikan informasi perusahaan kepada pembaca atau kepada publik atau kepada customer. Kemudian menjalin hubungan yang sinergis dengan pembaca. Yang ketiga yaitu adalah salah satu tools atau alat untuk melakukan evaluasi untuk melihat kepuasan pelanggan. Kemudian melihat manfaat bagi pembaca atau para customer atau pada publik, yaitu adalah mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan. Kemudian dapat menyampaikan komentar, pertanyaan, tanggapan. Kemudian dapat mengenal lebih dekat ya secara personal tentang perusahaan tersebut. Kemudian kita berlanjut dengan komunikasi massa.
Komunikasi massa atau mass communication juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication. Maka dari itu, komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Nah, media massa ini sebagai channel atau tempat yang digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi massa. Kita beranjak melihat jenis-jenis media massa. Nah, kita sekarang ini di dunia ini kita banyak sekali melihat jenis-jenis media massa. Nah, di sini saya menjelaskan tentang media massa cetak atau printed media. Nah, ini yaitu seperti koran, surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada jenis media massa elektronik atau elektronik media, yaitu seperti televisi, film, radio, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitulah media online atau digital media, yaitu seperti program-program atau channel-channel seperti blog, website, atau aplikasi-aplikasi di jaring sosial lainnya. Lanjut kita membahas tentang pengaruh komunikasi. Apa sih pengaruh komunikasi massa? Nah, komunikasi massa ini memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, bahkan kebudayaan. Nah, efek komunikasi ini menurut Stephen Scape adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pengaruh terhadap individu, terhadap masyarakat, dan kebudayaan. Nah, selain Scape, salah seorang tokoh yang bernama Effendi juga mengemukakan tentang efek komunikasi massa. Nah, menurutnya pada tahun 2006 itu ada 3, yaitu kognitif, konotatif, dan afektif. Lanjut tentang pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus angel, Blackwell, dan Miniat. Nah, dalam Sumaruan tahun 2004 menyatakan ada 5 tahap pengolahan informasi, yaitu ada pemaparan. Kemudian setelah adanya pemaparan, mereka akan langsung memberikan perhatian dan pemahaman terkait dengan informasi yang mereka dapatkan. Kemudian setelah ia memahami, dia akan menerima dan meretesi. Nah, retesi ini dia bisa saja memberikan pertanyaan, tanggapan, komentar, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp ataupun melalui komentar yang akan saya upload video ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.